Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Semoga saja menarik. Amin. Semoga pada suka ya. Sekarang rahasia majikanku sudah part 11. Sekali lagi diingatkan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan part selanjutnya. Dan juga tinggalkan juga like, komen, dan bantu share agar yang lain bisa juga ikut membaca cerita ini. Aktifkan lonceng untuk mendapat pemberitahuan dan jangan lupa agar suaranya terdengar jelas. Sebagai teman yang telah berjasa mempertemukanku dengan Nyonya Vivian, aku tak mau memaksa Laila untuk bercerita. Ia pun tampak sangat terpukul saat mendengar ucapanku. Kuurungkan niat untuk menceritakan kejadian tadi siang pada Laila. Ini rahasia besar antara aku dan Nyonya Vivian. Ia tak perlu tahu, meski ia pula yang membuatku terbawa-bawa dalam kasus besar ini. Tentu ia tak menyangka ini semua akan terjadi. Maafkan aku, Laila. Semoga saat tujuanmu tercapai, kau mau menceritakannya padaku. Sedikit lagi, Nur. Sedikit lagi tujuanku akan tercapai. Baiklah, mana suamimu? Dia... Air mata Laila jatuh lagi membentuk aliran sungai kecil dari pipi hingga sudut bibirnya yang merah alami tanpa sentuhan pewarna bibir itu. Ia mengulum bibir saat cairan bening itu nyaris melewati celah antara bibir atas dan bibir bawah. Tangan kananku lantas terangkat dan menyeka pipinya. Ada apa, Laila? Apa kalian ada masalah? Ia mengangguk, meremas ujung baju sorenya seraya menunduk. Ingin kupeluk, takut ia menjauh. Saat ini tubuhku dibasahi peluh. Pasti akan sangat bau dan membuat Laila mabuk. Nanti aku ceritakan semuanya, ucapnya lirih. Aku terdiam, mencoba menerka-nerka apa yang akan ia ceritakan nantinya. Begitu banyak pilihan, namun otakku selalu berkata ia pasti ada masalah karena kedekatannya dengan Tuan Felix. Seperti sebuah sebab akibat yang takkan pernah terpisah. Ada sebab yang dialami Laila, pasti akibat perbuatannya. Apapun masalah mereka, semoga Laila dapat menyelesaikannya. Andai ia bercerita pun, belum tentu aku bisa membantu. Masalahku dan Hari saja berakhir di pengadilan. Jadi, Johnny tak pulang? Tanya aku setelah menenggak TS yang tersisa setengah. Ia mengangguk, padahal aku hanya menebak-nebak buah manis. Sejak kapan? Tanya aku lagi menyelidiki. Ia diam. Aku berdiri dan pamit pulang. Maafkan aku, Nur. Tak ada yang perlu dimaafkan. Aku pulang dulu. Laila menyeka air matanya dengan lengan baju sorenya yang berwarna merah muda. Kedatanganku ke sini hanya untuk membuatnya mengeluarkan air mata. Harusnya aku tak menangis. Harusnya aku yang menangis. Harusnya pada Laila aku tumpahkan semuanya. Tetapi ini rahasia. Setengah kilometer kembali berjalan kaki kembali ke utara. Tadi gang menuju rumah kulewati begitu saja karena ingin menemui Laila. Darah ini terus berdesir membuatku tak nyaman. Aroma badan mulai tercium menyeruak menusuk hidungku sendiri. Ingin rasanya cepat-cepat sampai di rumah. Ingin mandi, makan, dan tidur. Lelah sekali. Di depan rumahku lihat sepeda motor Hari terparkir. Manusia satu itu benar-benar tak tahu diri. Sudah ditolak, ia masih berani datang kemari. Pasti ia ingin memanfaatkan Ferdi dan Teddy. Tak bisa, ini tak bisa dibiarkan. Kau sudah pulang, Nur? Tanya ibu menyambut kedatanganku. Mata orang tua itu berbinar. Kedatangan Hari membuatnya tampak bahagia. Seperti yang ibu lihat, jawabku ketus, karena aku lihat Hari sudah duduk di sofa ruang tamu yang mulai robek bersama kedua anaknya. Ia bahkan tak membawa apa-apa, padahal ia bekerja. Apa salahnya dia belikan anak-anaknya ciki atau es krim? Dasar perhitungan. Kau dari mana saja? Hari bilang tadi mau mengantarmu pulang tapi kau menolak. Aku tak mau berboncengan dengan suami orang, Bu. Tapi dulu kalian kan suami istri juga. Iya, tapi sekarang tidak lagi. Sudah ya, Bu?
Aku gerah sekali, mau mandi dulu. Di kamar mandi, kutumpahkan segala resah gelisah dan gundah gulana. Sayangnya tak ada shower untuk menyiram kepala. Hanya ada keran kecil di sisi bak mandi yang penuh lumut. Siraman demi siraman mengguyur kepalaku yang mulai berasap karena berpikir keras. Bagaimana caranya keluar dari masalah ini? Andai bangkai itu tercium keluar, polisi akan menyelidiki dan aku terlibat dalam penguburan mayat Tuan Felix. Ya Tuhan, ingin rasanya berteriak sekeras-kerasnya. Mengapa hidupku sesial ini? Selesai mandi, kupastikan mata tak bengkak sehabis menangis di kamar mandi tadi. Aku tak mau Hari melihatku dalam keadaan memprihatinkan. Ia bisa sok peduli nanti. Sialnya, aku terlalu membawa perasaan saat berhadapan dengannya. Kau mandi lama sekali, Hari menunggumu dari tadi, Nur. Oh ya? Ujarku sembari mencolokkan ponsel Android yang mati total. Sekilas kualihkan pandangan ke arahnya. Kulihat ia tersenyum menjijikkan. Bagaimana ponselnya? Tanya Hari berbasa-basi. Mungkin sekalian mengingatkan janjiku untuk rujuk dengannya. Aku tak sudi. Baik-baik saja. Sebelumnya ponsel itu pernah masuk ke dalam kolam pemancingan. Pernah waktu itu mati total. Jadi aku khawatir di tanganmu akan terjadi hal yang sama. Gawat. Hari bilang ponsel ini pernah masuk ke kolammu dan mati total. Andai itu terjadi lagi, semua bukti akan hilang. Aku tak punya bukti untuk membela diri jika suatu saat polisi mendatangiku. Aku paham betul, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Dasar ceroboh. Maafkan aku, Nur. Mengapa barangku tak kau kembalikan saat kita berpisah? Andai ponsel ini di tanganku, pasti lebih aman. Ya, aku tahu, menjaga keutuhan rumah tangga saja kau tak mampu, apalagi menjaga ponselku. Geram rasanya. Dulu ia menghilang setelah surat cerai keluar. Ponselku bahkan ia bawa tanpa dijaga baik-baik. Dari kabar angin, akhirnya aku tahu di mana mereka tinggal. Kalau bukan karena ponsel ini, mungkin aku tak akan mendatangi kediaman mereka yang berbau pengkhianat itu. Jangan bicara seperti itu, Nur. Aku membawa ponselmu karena di sana banyak kenangan kita. Masa bodoh. Pulanglah, aku sudah muak melihat wajahmu. Tapi Ibu, aku belum puas mengobrol dengan ayah. Rengek Teddy yang bersandar di ketiak ayahnya. Seketika dadaku bergemuruh. Ini yang kutakutkan. Kedatangannya akan merebut perhatian anak-anak. Lagi, Nur. Bila Ibu sudah bicara, aku tak mau membantah. Dari dulu Ibu memang menentang perpisahan kami. Ia takut anak-anak akan hancur. Ibu berkeinginan kami hanya dipisahkan oleh ajal. Keinginan Ibu tak terpenuhi. Kami akhirnya berpisah dan membuat batinnya terluka. Terserah Ibu saja. Aku lelah, mau istirahat dulu. Sebelum masuk kamar, ku coba menyalakan ponsel yang mungkin dayanya sudah terisi beberapa persen. Nihil. Ponsel itu tak menyala. Celaka. Saya ingin berhenti bekerja, Nyonya. Pintaku pada Nyonya Vivian saat ia membuka pintu garasi. 2 mobil sudah terparkir di sana. Mobil Tuan Felix dan mobilnya. Mengapa, Nur? Apa kau takut? Tenang saja. Aku meminta Baron untuk bekerja setiap hari. Ia akan menjadi temanmu saat aku tak di rumah. Pagi ini Nyonya Vivian tampak segar. Ia tak terlihat stres atau terpukul seperti kemarin. Bahkan penampilannya lebih wah dari hari biasanya. Orang kaya, apa yang mereka inginkan, tinggal tunjuk saja. Nona Felicia bagaimana, Nyonya? Felicia aku titipkan di rumah psikolog. Dia masih saudaraku juga. Ucap perempuan yang mengenakan kardigan berwarna putih senada dengan warna celananya itu.
Iner merah muda senada dengan warna sepatu hak tingginya membuatku bermimpi ingin memilikinya. Aku takut ditangkap polisi, Nyonya. Shh, jangan bahas itu lagi. Nyonya Vivian menaruh jari telunjuknya di bibirku. Ia seperti tak merasa bersalah, padahal yang ia bunuh itu suaminya. Bagaimana hubungan mereka sebenarnya? Baik, Nyonya. Sebentar lagi Baron akan datang. Kau nikmati saja apa yang terjadi di rumah ini. Jangan sungkan, aku akan pergi bersenang-senang, bisiknya seraya mengenyirkan hidung dan menampakkan gigi putih hasil veneer itu. Ia begitu bahagia. Bahagia setelah suaminya meninggal? Entahlah. Suara bel membuatku menghentikan aktivitas merendam cucian. Bulu kuduk ini sempat merinding sebelum bel itu berbunyi. Rumah sebesar ini pasti ada setannya. Saya Baron, tukang kebun di rumah ini, ucap lelaki brewok di luar sana. Aku terkesima melihat tampan wajahnya. Ia tak seperti tukang kebun kebanyakan. Meski kulitnya hitam, senyumannya begitu manis bak gula Jawa. Oh ya? Silakan masuk, ucapku seraya membuka pintu garasi lebih lebar. Ia masuk dengan sedikit rasa canggung berhadapan denganku. Aku pun menjadi sedikit malu-malu. Tidak, aku janda terhormat. Tak boleh ada rasa pada orang yang baru bertemu seperti Baron. Apa-apaan otakku ini? Baron langsung berjalan menuju halaman belakang. Ia bahkan tak pamit padaku. Memangnya siapa aku? Ia menenteng sebuah tas. Mungkin di dalamnya ada baju ganti untuk berkebun dan juga bekal. Setelah sarapan, aku mulai duduk di bangku kayu kecil di hadapan baskom besar tempat merendam cucian. Ponsel bututku tiba-tiba berbunyi. Padahal malas sekali rasanya untuk berdiri. Laila yang memanggil. Halo Nur, apa kau sudah sampai di rumah Tuan Felix? Sudah. Apa dia ada di rumah? Tuan Felix, tak ada Laila. Ya ampun, kemana dia? Kunci toko ada padanya. Aku sudah menunggu dari tadi. Nyominya sudah berangkat. Aku tak tahu Laila. Maafkan aku Laila. Aku telah berbohong padamu. Ini rahasia yang harus kujaga demi keselamatanku juga. Bersambung dulu ya. Nantikan part selanjutnya dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.